Iki umpama aku takon, tapi jawabannya tergantung jenengan. Jenengan boleh tanya saya langsung atau tidak langsung. Langsung maksudnya di majelis ini, tidak langsung bisa lewat WA. Punya nomor kula mboten? Enggak ada. Monggo sak kersa jenengan. Monggo silahkan yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, nyuwun penjelasane ayat Al-Qur'an siapakah orang yang dikatakan sebagai orang yang merugi di dalam kehidupan duniawiyahnya oleh Allah dari sisi syariat maupun hakikat. Nomor kali kayaknya ketika zikir itu berjalan setiap hari ada rasa takut, baik dari sisi apapun. Contohnya mau apa itu di depan rumah bahasa Jawa mawon nggih Gus. Nggih. Mbubuti suket nggih. Wudune suket. Mbubuti. Oh, nyabuti suket. Oh nggih, jugar. Nggih. Mbubuti suket. Nah, cara syariat jere nek men umahe padang, katon padang kados niku nggih. Iya. Tapi koyo nang atiku ana rasa wedi. Wong kabeh mau nek dudu karena Allah ya suket kuwi ora tukul iki niku nggih. Lah supaya mbubuti suket niku gak wedi. Iku kepriben. Ya orang mung ketok iki kabeh ya iku. Nggih. Tur diridhoi nggih. Nggih. Nyuwun penjelasane niku. Nggih. Kaping 3ne salate wong munafik iku kados pundi, Gus? Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Allah lo ya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya innal insana sak temene akeh menungso iku lafi khusrin, ing dalam kerugian yang amat besar. Pertanyaannya, syariat piye? Hakikatnya bagaimana? Orang yang merugi itu lagi tidak? Dari sisi syariat yang dikatakan orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa menseimbangkan kehidupan duniawiyah ini. Saya ulangi, syariat, dari kacamata syariat orang yang merugi adalah orang yang saat di dunia tidak bisa menseimbangkan hukum syariat dalam agamanya miturut keyakinannya masing-masing. Contoh, sing Islam gak iso menyeimbangkan syariat di tengah umat Islam. Sing Nasrani tidak bisa menyeimbangkan syariatnya di tengah-tengah kaum Nasrani. Akhirnya apa? Dihina toh mbak yang lainnya. Dihina. Iku pandangan makhluk, pandangan syariat. Jadi ada petak-petak gitu. Tapi kalau pandangan hakikat enggak dipetak-petak. Maksud innal insana lafi khusrin. Sungguh banyak manusia dalam kerugian besar. Kerugian tentang apa?
Setiap saat dan waktu hati digunakan berbicara dengan urusan dunia. Hati dijak bicara membahas bercinta terhadap selain Allah, selain Tuhan. Contoh ini. Jangankan di luar sholat wong Islam, di dalam sholat pun hati berbicara dengan selain Allah. Bentuknya pasar masuk, sawah masuk, uang masuk, teman masuk, pacar masuk, semuanya masuk. Kalau kita hitung satu hari satu malam bertemu 24 jam, ya. Banyak ternyata manusia yang dalam kerugian besar masa itu, sedikit manusia mempergunakan untuk berbicara dengan Tuhan. Minoritas golongan iki. Siapa golongan minoritas ini? Yaitu golongan yang hatinya sudah meng-welcome tentang ajaran ketuhanan, tentang ajaran hakikat. Karena hanya golongan yang ini hatinya selalu disibukkan untuk berbicara terhadap Tuhannya. Hanya golongan ini, sehingga dikategorikan sebagai golongan ahli syuhud. Lah yang pertama yang merugi golongan ahli hijab. Hati di mana selalu dihijabi, ditambah hijabnya, tutupnya, penyakitnya, ditambah urusan dunia itu, sehingga kemana-mana yang diangen-angen ya tentang urusan selain Allah. Walaupun kita bicara ngibadah yang katanya urusan akhirat, mesti ada tendensi. Apa tendensi? Pahala. Bapak Ibu hadirin, sodako semini untuk umat, nanti pahalanya lah gitu tuh ya. Koyoke endinge nang akhirat, koyoke endinge iku mau kebagusan, tetapi aslinya muter-muter koyok khimar ngumet no gilingan gandum. Ono khimar teng timur tengah mriku lho Bu. Di tengah iki ono gilingan. Terus ono jagung sing digeling. Amriye supaya gilingan iki muter, gilingan ini ada istilah itu sesuatu yang ditaruh khimar, dikon mumet khimare. Mumet rene balik rene maneh. Mumet rene balik maneh. Lah gitu toh. Memang apa yang kita katakan di syariat tentang pahala yang katanya untuk sanguning akhirat, ya, ternyata dipandang dari sudut hakikat bukan syariat. Berhubung di situ tidak ada sirul ikhlas di mata Allah, di mata Tuhan, hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Hubitat ay batolat, ditolak karena masih ada tendensi. Tidak ada lillah, karena Allah tidak ada. Dikatakan karena Allah, otomatis hati nggak boleh ngaku merasa diri yang melakukan. Dikatakan karena Allah, semua yang berperan itu hanyalah Allah. Mestinya begitu. Tapi si ono ati pengarep-ngarep tendensi yang berupa pahala dan surga. Tapi kalau dilihat dari kacamata syariat gak popo, karena memang pelajarannya klasis si ono syariat. Jadi itulah orang yang merugi secara syariah, mereka yang tidak menseimbangkan hukum syariat di tengah-tengah umat. Secara hakikat merekalah yang hatinya itu selalu disibukkan untuk berbicara dengan selain Allah. Satu. Nomor dua, bagaimana sholatnya wong munafik itu. Oh, ini nomor tiga itu aja. Yang nomor dua tadi apa? Oh, jabut suket. Bapak Ibu, pelaku salik ketika suluk nuju wusul nang Allah, kadang-kadang
Gusti Allah iku meletakkan sifat Rahman di dalam hati. Mohon maaf, ini tidak satu dua, banyak memang. Takut ketika saat berjalan, takutnya menginjak semut, takut jabet suket. Karena apa? Berprinsip hatinya sudah disibukkan untuk melihat semua anugerah Allah. Sebab masih suket, masih semut, itu yang menghidupkan, itu juga Allah. Secara otomatis sifat Rahman ikut tertanam. Nek sifat Rahman tertanam, maka apapun sing sampean lakukan, menghadap apapun sampean serba takut. Takut apa? Takut salah. Karena Anda dengan mereka itu sama, tergabung dalam satu wadah yang disebut makhluk. Disebut makhluk. Terus bagaimana caranya nanti? Kula mboten takut. Sifat Ar-Rahman itu harus dicabut Allah, tinggal sifat Ar-Rahim saja. Niki. Lah yang menjabut Allah caranya bagaimana? Wis, apapun sing terjadi pada diri jenengan, tetap hatimu berpegang teguhlah tajali pada Allah. Berarti yang nginjak semut bukan Anda, akhirnya itu Allah. Sing jabut suket akhirnya bukan Anda sejatine, tapi Allah. Akhirnya bisa dimanfaatkan terhadap yang lain. Ini caranya berarti bertajali. Terus bagaimana sholatnya orang yang fasik, orang munafik itu? Sebagian di dalam Al-Quran dikatakan ibarat orang yang bersiul. Makanya kula wau siul mau guyon. Waqala aidan salate kuwi mau selalu lupa. Innal insana ini kalau surat sing mlebu Raqawel kalau fasholli li rabbika wanhar. Fawailul lil musallin. Fawailun, celaka besarlah bagi sapa? Lil musallin, bagi orang yang sholat. Tapi jangan berhenti. Bagi orang sholat yang bagaimana yang celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yaiku sholate wong yang ketika sholat hatinya lalai pada Tuhan. Sholat itu kan substansinya kan menghadap dan bertemu toh Pak. Tapi ternyata di situ tidak bertemu Allah, tapi bertemu selain Allah. Yaitu yang disebut sholat yang melalaikan. Miturut kacamata hakikat ayat ini tadi. Mengapa demikian? Dan ini pasti berlaku bagi siapapun, karena di dalam hati kita itu telah terkontaminasi dengan kesenangan dunia yang ditimbulkan oleh hawa nafsu. Coba nek iku resik, ora iso. Mboten saged. Tetep salate bener nantinya. Lah salat bener ini apabila syahadatnya sudah benar. Syahadat itu persaksian. Persaksian yang dikatakan betul ketika saat yang menyaksikan itu tahu siapa yang disaksikan. Kembali kepada orang yang merugi tadi, kecuali yang tidak merugi. Tadi belum saya teruskan. Fawailul subhanallah. Illal ladina amanu wa amilus salihah wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Semua banyak manusia yang merugi kecuali satu, mereka illal ladina amanu, kecuali yang sudah percaya di dalam ajaran Allah ini dan wa amilus salihah, dan mengamalkan. Dialah golongan yang tidak merugi karena di dalam hatinya didorong untuk selalu mengingat dan mengingat Allah Subhanahu
wa ta'ala, baik di dalam sholatnya maupun di luar aktivitas sholat. Jadi sholatnya wong fasik adalah sholat wong nyun sewu, bacaannya khusyuk Pak, tartil gitu. Dari syahul kalamnya juga benar, dari makhorijul hurufnya juga benar sesuai dengan tajwidnya, tapi hatinya ngelamprah. Ngerti ngelamprah? Belakrak, jalan-jalan nang pasar, nang sawah, nang pabrik, wis macam-macam. Itu hati yang jalan-jalan. Itulah ciri sholatnya orang yang munafik atau orang fasik. Wis, nek ditanyakan sebab apa, hanya satu jawabannya, karena dia belum kenal dan belum tahu Tuhannya. Titik. Wis, siapapun kita nggak usah ditutup-tutupi. Fakta di lapangan memang seperti itu Pak. Kita dalam situasi terpuruk, di mana hati belum mengenal Tuhan, di mana hati masih bercinta kasih dengan selain Tuhan. Nah, inilah mengapa Tuhan mengirimkan utusannya untuk membawa ajarannya, untuk membebaskan kita maksudnya hati yang sudah tersesat di dalam jurangnya hawa nafsu. Tapi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk mengikutinya. Lah, disinilah ada ayat yang mengatakan itu, sehingga saya tidak boleh sakit hati, saya tidak boleh mengatakan salah terhadap orang yang tidak mengikuti ajaran Allah ini, ajaran Tuhan Al-Haq ini. Paham Pak nggih? Nggih. Terus sudah ya? Sampai 3 tadi ya? Ada lagi? Monggo.